Oke, jadi lanjut untuk bagian yang keempat ya, mengenai sudut-sudut berelasi antara sudut alfa dengan, sudut 180 derajat ditambah alfa. Jadi perhatikan, jadi seperti pada pembahasan sebelumnya, pertama kita akan membuat kedua sudut ini, yaitu sudut alfa dan sudut 180 derajat ditambah alfa pada sistem koordinat kartesius ya. Jadi pertama kita berikan bahwa di sini merupakan titik asal, garis datar ini merupakan sumbu Y, dan garis, vertikal ini merupakan sumbu di garis datar tadi merupakan sumbu X dan garis vertikalnya merupakan sumbu Y. Nah, sekarang misalkan bahwa sudut alfa terletak pada kuadran pertama, ya. Jadi kita buat sudutnya seperti ini sebagai sudut alfa ya, yang kita ukur dari sumbu X positif. Jadi ini ukurannya misalkan dia sama dengan alfa. Misalkan titiknya itu pada lingkaran itu yang bersisian adalah di titik P dengan koordinat A, B. Ya, jadi sudut yang kita ukur dari sumbu X positif atau OX ini dengan garis OP itu dia sebesar alfa. Ya, nah sekarang yang kedua kita akan membuat sudut 180 derajat ditambah alfa. Perhatikan untuk sudut dari sumbu X positif ke sumbu X negatif itu dia ukurannya adalah 180 karena sudut lurus ya. Nah, sekarang agar mendapatkan nilai, agar mendapatkan sudut 180 derajat ditambah alfa, maka, sudut ini kita lanjutkan ya, jadi kita teruskan sejauh alfa, sehingga nantinya kita akan memperoleh sudut sebesar 180 derajat ditambah alfa. Nah, caranya untuk mendapatkan sudut itu, titik P ini, ya kita rotasi sejauh, 180 derajat ya, dengan pusat rotasi di titik asal. Jadi kita rotasi ke kiri atau berlawanan arah putaran jarum jam sejauh 180 derajat. Ya, jadi jika di titik P kita rotasi dengan sejauh 180 derajat dengan pusat di titik asal, maka dia bayangannya akan terletak pada kuadran ini, pada kuadran yang ketiga ya. Jadi ini kita hubungkan, ini merupakan garis lurus ya. Jadi ini merupakan garis lurus. Jadi misalkan bayangannya adalah titik P aksen ya. Nah, perhatikan di sini untuk titik, P A, B, jika kita rotasi sejauh 180 derajat dengan pusat rotasi yaitu di titik O atau di titik asal, ya di titik asal, maka bayangan daripada titik P yaitu P aksen, dia memiliki koordinat yaitu min A, min B, ya. Jadi koordinat daripada P aksen adalah min A, min B, gitu ya. Nah sekarang, kita letakkan sudut, 180 derajat ditambah alfa. Nah perhatikan, eee karena besar sudut ini dia adalah 180 derajat karena merupakan, garis lurus ya, berarti sudut antara OP dengan OP aksen itu dia besarnya adalah 180 derajat, yang kita hasilkan berdasarkan rotasi 180 derajat. Dan pada bagian ini dia adalah alfa, berarti sudut yang kita ukur dari sumbu X positif ke garis OP aksen itu totalnya adalah 180 derajat ditambah dengan alfa. Ya, jadi kita telah peroleh sudut 180 derajat ditambah alfa, yaitu sudut yang kita ukur dari sumbu X positif ke garis OP aksen. Ya, nah selanjutnya kita tentukan sebagai jari-jari lingkar dalam hal ini adalah OP, dalam hal ini dia panjangnya adalah R ya. Kemudian OP aksen juga merupakan jari-jari lingkaran, berarti dia panjangnya sama dengan, R atau jari-jari lingkaran ya. Untuk titik P A, B, maka, A itu yang kita maksud sebagai absis dan B yang kita maksud sebagai ordinat. Nah, dan untuk, titik P aksen, min A sebagai bilangan yang pertama ya, yang kita sebut sebagai absis, dan bilangan yang kedua yaitu min B sebagai ordinat. Oke, nah dari keterangan ini berdasarkan gambar ini, selanjutnya kita tentukan, nilai perbandingan, dari kedua sudut tersebut, yaitu sudut alfa dengan sudut 180 derajat ditambah alfa. Jadi untuk sudut yang pertama kita tinjau untuk sudut alfa. Jadi sebagai nilai perbandingan yang pertama adalah sin alfa. Nah, sesuai dengan definisi bahwa sin alfa itu adalah, ordinat dibagi jari-jari. Jadi untuk sudut alfa itu bersisian dengan titik P. Jadi lihat keterangan ini ya. Jadi untuk sin alfa itu dia definisinya adalah ordinat per jari-jari, berarti dia B per R. Ya, jadi ordinatnya adalah B dan jari-jarinya adalah R. Selanjutnya untuk cos alfa, untuk fungsi kosinus, definisi perbandingannya adalah absis per jari-jari. Berarti dalam hal ini absisnya adalah A dan, jari-jarinya adalah R ya. Jadi lihat keterangan ini, karena titik itu yang bersisian dengan sudut alfa. Kemudian perbandingan yang ketiga adalah tangan alfa. Nah, untuk tangan itu dia, definisi perbandingannya adalah ordinat per absis, berarti B per A ya. Nah, perbandingan berikutnya adalah kosekan alfa. Nah, untuk kosekan itu
dia merupakan kebalikan daripada fungsi sinus. Jadi karena sin alfanya B per R, maka kosekan alfa sama dengan R per B ya. Jadi kita cukup balik bentuk ini. Nah, untuk perbandingan berikutnya yaitu sekan alfa. Nah, sementara untuk sekan itu kebalikan daripada cos alfa. Karena cos alfa A per R, maka sekan alfa adalah R per A ya. Nah, yang terakhir adalah kotangan alfa. Nah, untuk kotangan sendiri dia kebalikan daripada tangan alfa. Karena tangan alfa B per A, maka kotangan alfa adalah A per B. Oke, jadi ini 6 perbandingan untuk sudut alfa, untuk sudut alfa ya. Nah, selanjutnya kita tinjau untuk sudut yang kedua, yaitu sudut 180 derajat ditambah dengan alfa. Jadi, sebagai perbandingan yang pertama adalah sin 180 derajat ditambah alfa. Nah, perhatikan untuk sudut 180 derajat ditambah alfa, dia bersesuaian dengan titik B, dengan keterangan seperti ini. Ya, jadi kita gunakan, titik Pearson, untuk menentukan nilai perbandingan daripada, sudut 180 derajat ditambah alfa. Nah, yang pertama untuk sin, perbandingannya dia adalah ordinat dibagi jari-jari. Dalam hal ini ordinatnya adalah min B, dan jari-jarinya adalah R ya. Nah, di sini kita memiliki tanda negatif. Jadi negatif itu kita tuliskan, kemudian lihat perbandingan B per R. B per R itu untuk sudut alfa dia merupakan nilai dari sin alfa. Berarti sin 180 derajat ditambah alfa dia sama dengan min sin alfa ya. Jadi B per R-nya kita ganti dengan sin alfa sesuai dengan hasil ini. Ya. Nah, selanjutnya perbandingan yang kedua yaitu cos 180 derajat ditambah alfa. Nah, untuk cos sendiri perbandingannya adalah absis per jari-jari. Berarti dalam hal ini untuk absisnya adalah min A ya sebagai absis daripada titik Pearson. Jadi di sini min A per R. Nah, sekarang tanda negatifnya kita tulis terlebih dahulu. Untuk perbandingan A per R itu dia merupakan nilai daripada cos alfa. Berarti di sini dia sama dengan min cos alfa ya. Nah, perbandingan yang ketiga yaitu tangen ya. Tangen 180 derajat ditambah alfa. Nah, untuk tangan itu perbandingannya adalah ordinat, jadi ordinatnya adalah min B dibagi dengan absis, berarti min A. Min B per min A sama saja dengan B per A ya. Nah, sekarang untuk perbandingan B per A dia merupakan nilai daripada tangen alfa. Jadi di sini dia sama dengan tangen alfa ya. Jadi ini merupakan relasi yang ketiga. Nah, relasi yang berikutnya yang kita tinjau yang kita tinjau adalah kosekan ya. Jadi kosekan 180 derajat ditambah dengan alfa. Nah, untuk kosekan sendiri itu kebalikan daripada sin. Karena sinusnya itu min B per R, maka kosekan 180 derajat ditambah alfa dia adalah R per min B. Nah, di sini kita juga memiliki tanda negatif, jadi itu terlebih dahulu kita tuliskan. Selanjutnya untuk perbandingan R per B, itu merupakan nilai daripada kosekan alfa ya. Jadi selalu kita kaitkan dengan keenam hubungan ini. Jadi di sini dia sama dengan min kosekan alfa. Ya, nah perbandingan berikutnya lagi yaitu sekan 180 derajat ditambah alfa. Nah, untuk sekan sendiri itu kebalikan daripada cos. Karena cosnya adalah min A per R, maka sekan 180 derajat ditambah alfa dia adalah R per min A ya. Jadi di sini kita memiliki tanda negatif, negatif itu dulu kita tuliskan. R per A itu dia merupakan nilai daripada sekan alfa. Jadi di sini min sekan alfa. Nah, ini sebagai relasi yang kelima. Nah, sebagai relasi yang terakhir yaitu kotangan ya. Jadi kotangan 180 derajat ditambah alfa. Nah, untuk kotangan sendiri dia kebalikan daripada tangan karena tangannya adalah atau bagian ini saja yang kita lihat karena senilai B per A maka kotangan adalah A per B. Nah, kita kaitkan lagi dengan sudut alfa bahwa perbandingan A per B itu merupakan nilai daripada kotangan alfa. Maka bentuk ini dia sama dengan kotangan alfa. Oke, jadi inilah 6 relasi antara sudut alfa dengan sudut 180 derajat. Bahwa sin 180 derajat itu dia sama dengan min sin alfa, cos 180 derajat ditambah alfa sama dengan min cos alfa, kemudian tangan 180 derajat ditambah alfa sama dengan tangan alfa, dan kosekan 180 derajat ditambah alfa dia sama dengan min kosekan alfa. Selanjutnya, sekan 180 derajat ditambah alfa dia sama dengan min sekan alfa, dan yang terakhir, kotangan 180 derajat ditambah alfa dia sama dengan kotangan alfa. Jadi ini 6 yang merupakan, relasi daripada sudut alfa dengan sudut 180 derajat ditambah alfa.